tempat ini ketahuilah orang kudus pulihkanku, sembuhkanku, pulihkanku, Jemaat Tuhan, silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang akbar, Allah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh Kudus yang membantu kami untuk memahami dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu dan seluruh jemaat kami akan sama-sama membaca firman Tuhan. Urapi kami Bapa, supaya kami mengerti. Ruangan yang kami gunakan pun kuduskan dan sucikanlah. Dan terima kasih anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu. Kau yang senantiasa memberkati kami. Kami pun yang dilayani pun juga diberkati. Dan kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Terima kasih jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan. Saya mau menyapa sekali lagi. Shalom alaikum. Ya, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi belajar dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sudah mendapatkannya, amin. Ya. 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Tawarik 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada malam hari ini saya memberikan tema yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1. Peliharalah dan belajarlah perintah Tuhan. Amin. Ya, kalau gitu Bapak Ibu coba lihat samping kiri kanan. Pelihara, belajarlah guys. My brother, my sweetie, dan my friend. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil dari ayat yang ke-8. Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Ayat yang ke-8 yang kita sudah baca bersama-sama. Jadi peliharalah dan belajarlah perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa orang percaya harus pelihara dan belajar perintah Tuhan dalam hidupnya? Yang pertama, poinnya mari kita baca dan menjadi berkat untuk kita bersama-sama, baik yang mengkhotbahkan maupun yang dikhotbahkan. Bapak Ibu, 3, 2, 1. Supaya orang percaya bisa hidup dengan baik di mana dia berada. 28C, 3, 2, 1.
supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini. Bapak Ibu yang terkasih, orang percaya bisa hidup dengan baik di mana dia berada. Kata menduduki itu berasal dari kata aras atau bahasa Inggrisnya possess, dan itu mengandung arti yaitu dia mendapatkan, dia memiliki, dan dia mempunyai. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang percaya bisa hidup dengan baik di mana dia berada karena dia mau memelihara dan mau menuntut apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupnya. Dari pembacaan yang kita lihat, Bapak Ibu yang terkasih, negeri yang dimaksud ialah negeri yang disebut dengan Yerusalem. Mengapa menjadi tempat yang baik? 2 Tawarik pasal 6 ayat 6, di situ dikatakan sebab Tuhanlah yang memilih Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, hari ini dan sampai selama-lamanya Yerusalem menjadi tempat yang Tuhan sudah katakan baik untuk keturunanku. Jadi oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di situ mau Tuhan bawa untuk belajar, untuk mengikuti perintah Tuhan supaya baik dimanapun nanti dia berada. Mau di kampung Bethlehem, di kampung yang lain di sekitar Yerusalem. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Daud menjadi warisan atau pemimpin yang Tuhan maksudkan untuk memimpin waktu itu. Mengapa bisa menjadi Daud? Yang menjadi pemimpin yang dipilih Tuhan, yang pertama itu bukan Saul, melainkan Daud. Saul dipimpin oleh bangsa Israel, Daud langsung dipilih oleh Tuhan. Makanya Daud itu yang dikasihi. 1 Samuel 16 ayat 19. Saul mengirim seluruh pasukan kepada Isai. Pesan seperti ini, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin nomor 1 waktu itu bisa mengasihi orang yang kecil, yang tidak dibanding dengan apa-apa, masih polos, masih kemerah-merahan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu, karena dia orang yang dikasihi, orang yang paling besar waktu itu di zamannya, yaitu Nabi Samuel, menyampaikan kabar baik kepada Daud. 1 Samuel 16 ayat 12. Dia menjemput dan dia lihat Daud merah-merah, matanya indah dan paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah yang kupilih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang mau belajar dan mau menuntut perintah Tuhan, orang ini akan Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Mungkin dia dipandang hina, dipandang kecil, tapi karena Tuhan sudah menjadi penolong dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang-orang penting, orang-orang besar bisa mencari orang kecil. Amin. Ya. Jangan kayak sekarang, sudah besar dicari KPK, sudah besar dicari, waktu masih kecil dia cari kita yang kecil juga. Pilihlah saya, nanti saya bawa melalui bagus. Itu banyak putar-putar fakta. Saya mendoakan sampai sekarang supaya ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul bagus. Tapi saya tidak sebut siapa pemimpin dari mimbar ini. Nanti nampak kali Pak Gembala kampanye. Tapi yang saya belajar ialah orang-orang besar, orang-orang penting bisa digerakkan Tuhan dan dia baik di mana berada. Selanjutnya, orang-orang yang mau belajar dan mau merenungkan firman Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan, orang-orang akan memuji dia. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Di situ orang membandingkan kalau Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Inilah yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Tuhan buat pujian itu bukan datang dari diri kita. Kita bilang, saya ini luar biasa ganteng loh.
Banyak cewek yang naksir saya. Ini pede kali. Satu lagi, aku ini kuat. Kalau nggak ada aku, nggak akan bisa. Di sini yang memuji dia langsung orang-orang banyak. Amin Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya lagi, orang-orang yang mau belajar dan menuntut apa yang diperintahkan Tuhan. Orang ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dia balas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang paling luar biasa. Seperti doa Bapa kami yang di sorga. Saul datang kepada Daud mau menancapkan 2 kali ke dinding, tapi tidak mempan-mempan. Maka selanjutnya di situ dikatakan Daud menyampaikan perkara itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu itukah anakku? Sesudah itu dengan suara nyaring dari Daud, langsung Saul menangis. Dan Saul mengatakan, Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Itulah anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau dia balas kejahatan dengan kejahatan, orang percaya membalasnya dengan kebaikan. Ini kalau tidak karena supranatural dari Tuhan membantu, pasti tidak akan bisa dimaafkan. Tapi kalau Roh Kudus sudah menguasai, pasti bisa. Selanjutnya, orang-orang yang mau belajar dan menuntut perintah Tuhan, orang ini akan dikenal sepanjang masa. Salah satu contoh hal sederhana, Bapak kita, mana kita akan kita kenal. Amin. Bapakku pendoa, mamaku pendoa. Tapi kalau seandainya yang jahat, contoh, bapakku itu tukang mabuk dulu. Aduh, gak ada yang bisa dicontoh. Siapa yang mau kenang itu? Hanya dibilang, jangan ikuti bapakmu ya. Pasti dibilang kata jangan. Coba dibilang, bapakmu itu, wih, luar biasa. Takut Tuhan, ikuti. Dan dia akhirnya senang menceritakan, bapakku dulu takut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau bapaknya takut jolu kah? Bapakku takut jolu. Yakin aku Bapak Ibu. Bapak-bapak di samping dengar bilang, bapakmu itu suruh pakai sarung bijak. Suruh pakai rok saja itu kata. Masa takut sama jolu kata. Tapi kalau kita orang yang mau dekat dengan Tuhan, nama kita dikenal. Yesus berkata mengutus malaikatnya memberikan kesaksian kepada jemaat di Enna salah satu lini. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bukan gilang anak Pak Ugro, gilang gemilang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak sampai jam 11 ini. Cepat, amin. Udah nampak Bapak Ibu senyum-senyum, berarti setuju. Yang kedua, mengapa orang percaya harus pelihara dan belajar perintah Tuhan dalam hidupnya? Supaya berkat Tuhan yang baik dilanjutkan kepada anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca ayat 28C 321. Dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Kata kemudian ini generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, selanjutnya. Kalau dia mau belajar menuntut perintah Tuhan. Mari kita lihat. Salomo itu bukan perintis Bapak Ibu. Lagi ngetren ini. Ada saya lihat ibu-ibu atau bapak-bapak. Kami bukan pewaris, tapi kami perintis. Ini Salomo pewaris. Daud perintis. Amin. Ya. Salomo bukan perintis, tetapi menjadi pewaris. Berkat-berkat Tuhan yang diperoleh oleh bapaknya. Jadi terpuji dan bagus bapak-bapak. Kalau mau memikirkan untuk anak-anaknya. Amin. Kayak pelan kali. Amin. Ya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14.
Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun itu seberat 666 talenta. Bapak Ibu, saya tafsir luar biasa sekali karena bapaknya menjadi raja waktu itu, banyak mengalahkan bangsa-bangsa. Anaknya menikmati warisan yang dikasih bapaknya. 1 tahun kalau dikalkulasi dalam hitungan kita itu 23 ton emasnya. Wih, banyak kali Bapak Ibu. Dan dalam 1 tahun yang dia dapat 23 ton, dikasih sekilo sama kita, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Ya gimana boleh buat? Ini karena Tuhan memang sudah menjanjikan itu. Dan dalam kepemimpinan Salomo 40 tahun. Jadi saya kalkulasi 23 kali 40 itu 920 ton. Hanya emas, belum batu-batu permata, belum kain-kain yang mahal. Itulah arti dari anak-anaknya akan mewarisi yang baik yang didapatkan, yang sudah diusahakan oleh bapaknya. Jadi artinya Daud bapak yang baik. Amin. Dia tidak tinggalkan nama yang jelek, usaha yang jelek. Dia wariskan yang baik-baik. Mau kita lihat, mari kita cek. Pesan jitu dan paten, ini bahasa Medan ini. Kalau nggak salah. Kalau seandainya ada bahasa sini, berarti copy paste. Sayanya maksudnya. Pesan jitu dan paten dari bapak kepada anak. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Ini Daud katakan kepada anak Salomo. Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian hingga sampai kitab Ulangan waktu itu dalam zaman Musa. Dan akhirnya engkau akan beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, baik yang kau kerjakan dan yang kau sedang planningkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak orang percaya pun waktu dia belajar tentang Tuhan, dia tidak akan mementingkan harta secara yang benda yang fana. Dia mau mencari hikmat yang Tuhan kasih. Ini ada yang hebat. Waktu dia dapat harta, dia enggak minta itu nomor 1, dia minta hikmat. Raja Salomo bilang kepada Tuhan, berikanlah hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dan oleh karena itu Tuhan bilang kepada Salomo, kau nggak minta umur panjang, kau nggak minta kekayaan, kau nggak minta usaha musuhmu, semua yang kau minta hanyalah hikmat. Oke, Tuhan bilang, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau dan tidak ada seorang pun seperti engkau. Jadi Bapak Ibu, orang yang mau dekat Tuhan, dia sangat origin. Walaupun ada yang meniru dia, tidak akan sama. Tapi orang itu akan berusaha sesuai dengan jalan yang Tuhan sudah kehendaki dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa ikuti si Salomo punya. Apalagi kalau kita mau cari hartanya yang 920 ton, gak akan dapat. Jadi kita punya porsi yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ayat 13, apapun yang kau minta dan aku akan berikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, itu sesuai yang difirmankan dalam kitab Matius. Aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada orang seperti engkau di antara raja-raja. Dan orang yang memiliki anak yang mau belajar dan menuntut perintah Tuhan, anaknya tidak suka pamer kekayaan. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Ini yang saya bilang luar biasa sekali. Kaya tapi tidak pamer. Kalau sekarang Bapak Ibu lihatlah di Facebook, di TV, cincinnya hampir MM-an, bajunya harganya puluhan juta. Kita yang di 35 pun agak sor gitu loh. Aduh, nggak cocok sama kami nih. Sepatu pun kita beli yang obral, mereka sepatu yang puluhan juta dipijak-pijak tanah. Tapi itulah Salomo, dia tidak suka pamer kekayaan. Ini yang mengatakan Tuhan, kemegahan dia tidak seindah salah satu dari bunga itu. Matius 6 ayat 32. Semua orang yang mencari makan minum yang paling pokok dan yang paling utama, yang paling terpenting. Pokoknya semuanya itu makan minum, makan minum, makan minum. Dan Tuhan bilang, orang itu tidak mengenal Allah sesungguhnya. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu kalau kita memerlukan itu. Jadi kalau Tuhan tahu memerlukan itu, ayat 33 menjadi jalannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Sudah selesai. Amin. Ya. Yang sudah dakdikduk langsung semua. Amin. Sudah. Amin. Yang di belakang tadi saya lihat anak-anak remaja. Mazmur pasal pertama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, semuanya berhasil. Ini yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Amsal 4 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca 3, 2, 1. Aku diajari bapakku yang di rumah. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka Allah akan menjaga anak-anak kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Saya sudah selesai. Tuhan Allah yang kami puja dan Allah yang kami sembah, kalau kami mau memelihara dan belajar perintah Tuhan, ajari kami ya Bapa, karena kami adalah manusia yang selalu sering lupa dan jatuh sering dalam dosa dan sering membuat hati Tuhan terluka. Oleh karena itu, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, supaya kami bisa memegang perintah-perintah-Mu dan melakukannya, dan mengajarkannya kepada anak-anak kami. Dan mereka akan melihat bahwa nanti waktu kami tua, waktu kami sudah tidak ada di bumi, Tuhan yang akan menjaga dan memelihara keturunan kami selanjutnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya sudah selesai. Silakan kepada MC yang membaca pengumuman.